Ferdy Sambo berseragam dinas saat jalani sidang etik kasus Brigadir J. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Irjen Ferdy Sambo tampak tenang dalam seragam dinasnya saat duduk di kursi ruang sidang Komisi Kode Etik Polisi di lantai 1 Gedung TNCC di Komplek Mabes Polri Jakarta Selatan pagi ini, Kamis 25 Agustus tahun 2022. Dengan dashboard yang modern, raut muka Jenderal Bintang 2 ini tampak lesu saat pembukaan sidang pukul 9.30 WIB yang dipancarkan melalui layar kecil yang dipasang di depan lobi gedung. Senjata rekam juru kamera dan video menyorot layar, sebab sidang digelar tertutup dan hanya ditampilkan pada layar untuk sesi pembukaan dan putusan vonis saja. Puluhan personil berjaga, termasuk Brimob Loreng bersenjata lengkap. Wartawan sempat diizinkan masuk ke lobi, namun terjadi riuh di dalam lobi dan akhirnya menunggu pada lobi luar. Personil Divisi Humas Polri lantas memasang layar tambahan di depan lobi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Ferdy tiba pukul 7.30 WIB bersama para saksi. Dedi menyebut ada 5 saksi untuk sidang ini, 2 Brigadir Jenderal dan 3 Kombes. Kelimanya akan digali anggota Komisi Kode Etik Polri KKEP untuk menerangkan konstruksi hukum pelanggar etik Ferdy. Saksi-saksi yang dihadirkan antara lain Brigjen H, Brigjen B, ada Kombes B, Kombes A, dan Kombes S, kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis 25 Agustus tahun 2022. Keputusan sidang insya Allah akan ditentukan hari ini juga, sesuai perintah Kapolri. Dengan penelitian kami, tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api seperti itu. Dan memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Yang fatal, iya, bikin meninggal. Kalau memar di badan itu tidak ada kekerasan lain selain kekerasan senjata api. Yang ada di tangan itu memang ya tadi seperti kalian katakan itu adalah alur lintasan anak peluru ya. Jadi kita tidak luka bagaimana anak peluru itu masuk ke dalam tubuh dan kemudian keluar serta keluar dan mengenai organ tubuh lainnya termasuk di jarinya seperti itu ya. Tidak, namun kami bisa sampaikan ada 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar dengan yang fatal adalah di dada dan di kepala. Hasil otopsi ulang Brigadir J, 4 peluru tembus, 1 bersarang. Tim dokter forensik gabungan mengatakan hasil otopsi ulang Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J, terdapat 5 luka tembak yang masuk di tubuh Joshua. Ade menjelaskan, tim juga menemukan luka tembak keluar dari tubuh Joshua. Artinya, 1 peluru bersarang di tubuh Joshua, sementara 4 lainnya peluru tembus keluar. Kita melihat bukan arah tembakan, tapi arah masukan peluru. Ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar, kata Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan, Ade Firmansyah Sugiharto, Senin 22 Agustus. 1 bersarang di tulang belakang, kata Ade. Ade mengatakan hasil otopsi tak ditemukan luka lain selain luka dari senjata api. Kendati demikian, ia tak bisa memastikan berapa jumlah penembak yang menembak Brigadir J. Kita bisa menjelaskan arah tembakan sesuai lintasan yang ditemukan. Kita tidak bisa mengetahui ada berapa penembak, jelasnya. Sebelumnya, proses autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J berlangsung di RSUD Sungai Bahar Jambi pada 27 Juli lalu atas permintaan keluarga yang tidak puas dan merasa janggal terhadap hasil otopsi pertama. Keluarga menemukan luka-luka di tubuh Brigadir J yang tidak sesuai dengan klaim polisi. Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan, Ade Firmansyah Sugiharto, memastikan pihaknya independen dan imparsial dalam proses autopsi ulang jenazah. Pemeriksaan sampel dari autopsi ulang itu dilakukan di Laboratorium Patologi Anatomi RSCM. Di sisi lain, dokter perwakilan keluarga Brigadir J
yang ikut dalam prosesi autopsi kedua. Martina mengungkapkan sejumlah temuan luka di tubuh Brigadir J. Luka tersebut antara lain lubang di bagian lengan kanan yang berada kurang lebih 15 cm dari puncak bahu. Penyebab luka ini belum bisa disimpulkan sehingga diambil sampel oleh dokter forensik untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, memar di bagian dalam lutut kaki kiri bagian dalam. Martina menyebut memar ini terlihat seperti ada resapan darah. Terdapat pula lebam di sisi kanan dan kiri perut. Namun, lebam sudah tidak terlihat lagi saat autopsi kedua dilakukan. Karena itu, dokter mengambil sampel untuk diteliti lebih lanjut. Di bagian punggung ditemukan pula luka sayatan yang kemudian diinformasikan dokter forensik sebagai luka dari autopsi pertama untuk melihat adanya peluru masuk atau tidak. Kemudian, temuan luka yang sempat heboh, yakni lubang dari kepala belakang menembus hidung. Martina menjelaskan, tim forensik menemukan luka tersebut dalam keadaan ditutupi, seperti lem atau tanpa jahitan. Terungkap, sosok Arman Hanis, pelindung Ferdy Sambo, kasus pembunuhan Brigadir J. Ini profilnya, Ferdy Sambo salah satu tersangka pembunuhan Brigadir J. Kematian Brigadir J. Kasus tersebut terus disoroti semua publik. Berbagai kejanggalan dalam pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo 8 Juli lalu. Terlepas dari itu, sosok Arman Hanis kini jadi perhatian publik atas kematian Brigadir J. Arman Hanis adalah sosok pengacara Ferdy Sambo atau bisa dibilang pelindung dan pembela dalam kasus Brigadir J. Lantas, siapa sosok pengacara Arman Hanis pelindung Ferdy Sambo dalam kasus Brigadir J? Karena adanya pengaburan fakta di TKP, membuat Polri bekerja ekstra dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dilansir Teras Gorontalo dari YouTube Bedangga, di mana Arman Hanis mengatakan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan Brigadir J lantaran melindungi harkat dan martabat keluarganya. Berikut ini profil dan karir pengacara Arman Hanis, pelindung Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Diketahui, Arman Hanis pengacara yang berasal dari Sulawesi Selatan atau Sulsel. Arman Hanis pengacara kelahiran 1973 ini memang bukan hal baru di dunia hukum Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2004. Ya, Arman Hanis sosok pengacara senior di kantor Reza, Irawan, dan Asosiasi sebelum jadi pelindung Ferdy Sambo dalam kasus Brigadir J ini. Ternyata pengacara senior itu pernah tangani beberapa kasus lainnya. Di antaranya, Arman Hanis pernah membela Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, di mana pada waktu ini Arman menjadi pengacara dari tersangka operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terjadi pada awal tahun 2021. Sehingga dari kasus yang ditangani Arman Hanis tadi menandakan kalau dia bukan pengacara sembarangan. Selain mendampingi kliennya berasal dari kalangan pejabat negara, pengacara Ferdy Sambo itu pun terlibat dalam beberapa kasus besar lainnya, di mana Arman Hanis juga menjadi pengacara di sejumlah perusahaan besar tanah air, seperti PT Coca-Cola Distribution Indonesia, PT Ancol Indonesia, kuasa hukum pemohon Pailit dan PT Dian Semangat Insani dalam kasusnya dengan PT TWA Indonesia. Arman Hanis juga turut andil sebagai pengacara Juragan 99 saat berseteru merek dagangan dengan Putra Siregar, yaitu MS Glow dan Vaxel untuk tahun 2022. Sekarang, Arman Hanis kembali sebagai pengacara Ferdy Sambo yang belakangan menjadi trending topik di Indonesia dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, akan diperiksa Itsus. Diduga terlibat dalam kasus Brigadir J. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus penembakan Brigadir J di kediaman Ferdy Sambo. Pasalnya, mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo sempat menemui Fadil Imran di ruang kerja Kapolda Metro Jaya. Bahkan, suami Putri Chandrawati itu juga sempat menangis dalam pelukan Fadil Imran. Diketahui bahwa keduanya memiliki kedekatan, meskipun Kapolda Metro Jaya itu adalah senior dari Ferdy Sambo.